Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahnila. Saya di sini akan membahas sedikit tentang sebab-sebab ikhtilaf di kalangan ulama. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke materinya. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai. Materinya tentang sebab-sebab ikhtilaf di kalangan ulama. Ikhtilaf sendiri artinya adalah perbedaan pendapat, yang dalam hal ini adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, masih banyak orang yang mengira bahwa perbedaan pendapat dalam masalah fikih adalah semata-mata karena pribadi orangnya, sehingga muncullah mazhab dan berbagai aliran pendapat. Padahal sebenarnya itu tidak demikian. Hanya peneliti, pengkaji, dan penganalisa pendapat-pendapat tersebut sajalah yang mengetahui persis bahwa kitab-kitab fikih itu tidak lain dari keterangan dan rincian dalam hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang kemudian disesuaikan dengan kepemahaman si ahli fikih tadi itu dari dalil-dalil syara setelah mereka menggunakan seluruh kemampuan yang ada untuk mengumpulkan, memahami, dan menganalisa semua dalil-dalil yang dimaksud. Istilah sendiri itu sudah ada sejak periode Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun pada saat itu masih sangat terbatas. Hal itu karena mereka itu tidak berikhtilaf pada masalah-masalah prinsip agama. Perbedaan paham di antara mereka tidak menjadikannya keluar dari masalah pokok yang diperselisihkan, dan unsur musyawarah tetap mereka pelihara dan hormati. Namun seiring berkembangnya agama Islam, wilayah Islam kan semakin meluas. Ditambah lagi wilayah-wilayah Islam yang wilayah-wilayah yang dikuasai Islam itu memiliki bermacam-macam pola hidup, tradisi, dan juga adat kebiasaan. Nah, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu faktor umum timbulnya ikhtilaf. Kemudian untuk sebab-sebab khusus ikhtilaf dalam masalah furu' itu antara lain yang pertama adalah ikhtilaf dalam qiraah. Nah, ikhtilaf dalam qiraah ini maksudnya perbedaan dalam cara membaca qiraah. Kenapa qiraah itu bisa menyebabkan ikhtilaf? Karena jika cara membacanya berbeda, qiraahnya berbeda, maka itu tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan arti atau bahkan tafsir yang juga berbeda, sehingga mengakibatkan ikhtilaf di kalangan ulama. Kemudian yang kedua yaitu ikhtilaf sahabat dan dalam memahami hadis. Nah, dalam hal ini itu sahabat Nabi dalam periwayatan hadis itu memiliki derajat dan nalar yang berbeda-beda. Sebagian di antara mereka itu menelaah dan meriwayatkan hadis maksimal 2 buah hadis. Nah, hal ini karena Nabi SAW tidaklah selamanya sebagai periwayat hadis. Kadang-kadang ia berperilaku sebagai pemberi fatwa, qadhi, atau melakukan sesuatu yang hanya didengar atau dilihat oleh sahabat yang hadir di majelis Nabi. Lalu yang mendengar dan melihat langsung Nabi berbuat itu kemudian menyampaikannya kepada yang lainnya, dan demikianlah seterusnya. Sehingga karena itu disampaikan dari satu orang ke orang lain, kemudian yang lainnya ke yang lainnya lagi, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan baik dari cara bacanya atau dari segi kalimatnya mungkin, sehingga itu mengakibatkan ikhtilaf di kalangan ulama. Kemudian ikhtilaf dalam menetapkan dan menilai suatu hadis. Yang dimaksud di sini itu bahwa para sahabat tidaklah serta-merta mengamalkan suatu hadis tanpa mengetahui dan memahami lebih jauh kualitas hadis tersebut. Sebagai contoh, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dimintai tanggapannya oleh sahabat lain tentang pewarisan kakek perempuan, beliau tidak segera mungkin mengambil keputusan sebelum ia meyakini kualitas hadis yang dimaksudkan itu. Nah, dalam kondisi tertentu, kadang-kadang suatu hadis tidak sampai kepada seorang mujtahid, maka dia berfatwa sesuai dengan lahiriah ayat atau hadis lain, atau dengan cara kias pada masalah yang sudah pernah terdapat pada masa Rasulullah SAW. Terkadang pula, dalam masalah yang sama, suatu hadis yang sampai kepada mujtahid yang lain, kemudian dia berfatwa sesuai dengan hadis tersebut, maka akhirnya fatwa mereka itu berbeda. Nah, dari sisi lain, suatu hadis yang sampai pada seorang mujtahid, tapi dia melihat di dalamnya itu ada ilat atau cacat
yang menghalangi untuk mengikutinya. Misalnya dia berkeyakinan bahwa hadis itu sanadnya tidak sah atau tidak sampai pada Rasulullah. Nah, karena adanya orang yang tidak diketahui atau majhul atau hafalannya kurang cakap atau karena hadis tersebut munqati atau mursal. Kemudian yang lainnya mengikuti hadis tersebut karena memiliki jalur hadis yang sahih. Namun yang lain tidak mengamalkan karena adanya ilat yang telah disebutkan. Nah, hal ini menjadi penyebab perbedaan pendapat. Ilat yang tadi itu ditujukan untuk menunjukkan kehati-hatian dan ketelitian para sahabat Nabi dalam mendeteksi kualitas suatu hadis sebelum mengamalkannya. Oleh karena itu, ikhtilaf yang terjadi dalam kaitan ini semata-mata bertujuan untuk pemeliharaan sunnah Nabi sebagai sumber hukum kedua sesuai Al-Quran. Kemudian adanya nas Al-Quran yang memiliki makna ganda atau musytarok. Nah, dalam hal itu banyak ya kita jumpai, bisa dibilang tidak sedikit ayat atau kata yang artinya itu yang bermakna ganda atau musytarok atau juga ambigu. Nah, salah satu contohnya yaitu nai'un yang artinya yang bisa berarti mata, emas murni, pengawas, hamba saya dan lain-lain. Nah, kalau maknanya dalam hal ini itu berbeda, maka mudah untuk menentukannya apakah ini harus diartikan mata atau emas murni atau pengawas. Nah, tapi kalau seandainya maknanya itu persis atau mirip, nah itu yang susah untuk itu yang susah untuk diketahui mana yang benar, sehingga itulah yang mengakibatkan ikhtilaf. Nah, contohnya di sini yaitu seperti tentang masalah iddah wanita yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228. Yang dalam hal ini yaitu kata kuru. Nah, kuru di sini itu bisa diartikan suci, bisa juga berarti haid. Nah, ulama yang berpendapat bahwa kata itu kuru berarti suci, alasannya karena iddah wanita yang tertalak baru terhitung ketika ia suci. Dalam kondisi haid, ulama tidak mempermasalahkan bahwa iddahnya belum terhitung. Nah, pendapat ini itu sejalan dengan pendapat sebagian sahabat seperti Aisyah, Ibnu Umar, dan Sa'id bin Sabit serta Imam Syafi'i. Kemudian yang kelima yaitu adanya sejumlah nas yang tampaknya saling bertentangan atau ta'arud. Nah, salah satu faktor penyebab ikhtilaf yaitu adanya sejumlah nas yang tampaknya saling bertentangan, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun sunnah Nabi. Jika kita renungkan sejenak hakikat ta'arud atau pertentangan nas, dilihat dari nas yang dijadikan pijakan, maka sebenarnya tidak ada pertentangan di antara nas, karena keduanya bersumber dari Allah. Berikut ini dikemukakan salah satu contoh yang berkaitan dengan ta'arud, yaitu pernyataan sebagian ulama tentang batalnya wudu dengan menyentuh kelamin. Imam Syafi'i, Hambali, Ishaq, dan Malik berpendapat bahwa wudunya batal. Nas yang dijadikan landasan adalah hadis yang bersumber dari Basrah binti Sofwan yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Nabi SAW berkata, barang siapa yang menyentuh alat kelaminnya maka hendaklah ia berwudu lebih dahulu sebelum sholat. Nah, sahabat yang mengikuti petunjuk hadis ini yaitu Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun Abu Hanifah itu cenderung berpendapat bahwa hal yang demikian itu tidak membatalkan wudu. Beliau mengacu pada hadis Tolak bin Ali yang artinya bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menyentuh alat kelaminnya ketika ia sedang melakukan sholat. Nah, maka Nabi berkata, tiadalah ia kecuali bagian dari engkau. Nah, sahabat yang mengikuti petunjuk hadis ini yaitu Ali, Umar, dan Ibnu Mas'ud. Nah, tampaknya kedua kelompok yang bertentangan ini masing-masing memiliki alasan dan hujah yang cukup kuat. Maka beranggapan bahwa walaupun kedua hadis tersebut dari sisi lafal dan makna berbeda, ulama hadis telah membahas dan mengajukan alternatif metode penyelesaiannya. Nah, penyelesaian yang dimaksud di sini yaitu akan memberi petunjuk secara substantif. Sesungguhnya pertentangan dengan hadis tidak ada. Kemudian yang terakhir adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nasnya secara sharih. Makanya
semakin zaman ini maju, semakin zaman ini berkembang, maka semakin banyak permasalahan-permasalahan baru yang semakin kompleks juga, yang belum ada nasnya secara tekstual dalam Al-Quran dan hadis. Jelasnya bahwa Rasulullah wafat masih saja dijumpai sebagian kasus yang tidak mendapat tanggapan konkret atas kepastian hukumnya. Nah, hal ini itu dipahami bahwa Al-Quran memang tidak menjelaskan suatu kasus secara terperinci. Petunjuknya turun secara mujmal atau umum, mutlak, pasti, mubham, tidak jelas, dan lain-lain. Dalam kaitan tersebut, peranan hadis sebagai bagian dari ijtihad Nabi dan para sahabat besar dalam menjalankannya mendapatkan perhatian tempat tersendiri. Kemudian, kasus-kasus yang muncul kemudian cukup banyak, sedangkan nas Al-Quran dan hadis yang menyangkut hukum begitu terbatas. Nah, pada akhirnya ulama mengantisipasinya dengan cara berijtihad. Nah, berijtihad ini tadi itu yang dalam proses berijtihad itulah yang menghasilkan ikhtilaf di kalangan ulama seperti itu. Kemudian metode ulama dalam mengatasi ikhtilaf. Nah, ketika ulama itu berijtihad, maka akan menghasilkan perbedaan pendapat yang tidak hanya dua, bahkan itu lebih. Dan tidak mungkin kita itu mengikuti semuanya. Karena itu para ulama menempuh berbagai macam cara atau jalan di dalam mempromosikan nas-nas tersebut. Nah, kemudian untuk menyelesaikan nas hadis yang tampak bertentangan tersebut, cara yang ditempuh oleh ulama itu tidak sama. Ada yang menempuh dengan satu cara, ada pula yang menempuh dengan lebih dari satu cara, dengan urutan yang berbeda-beda. Istilah-istilah yang banyak dijumpai dalam hal ini antara lain yaitu yang pertama, al-tarjih, yaitu meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang kuat. Kemudian al-jam'u, yaitu kedua hadis yang tampak bertentangan itu dikompromikan atau sama-sama diamalkan sesuai dengan konteksnya. Kemudian al-nasikh wa al-mansukh, yaitu petunjuk dalam hadis yang satu dinyatakan sebagai penghapus sedang hadis yang satunya sebagai yang dihapus. Kemudian yang terakhir adalah at-tauqif, yaitu menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menjernihkan dan menyelesaikan pertentangan. Ya, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.